Namaku Nadia, umur 29 tahun, kerja di sebuah kantor marketing agency di Jakarta. Aku udah menikah sama Dian, suamiku, yang kerja sebagai analis IT di perusahaan konsultan besar. Kami udah bareng hampir 5 tahun, dan selama itu, hidup kami bisa dibilang stabil. Dian bukan tipe cowok romantis yang suka kasih kejutan atau nulis surat cinta. Tapi dia selalu punya cara sendiri buat nunjukin perhatian. Ngingetin aku makan pas lembur, ngirimin bekal kalau tahu aku lagi capek masak, sampai kadang beliin bunga plastik yang katanya biar nggak layu. Aku dulu ngerasa beruntung punya suami kayak dia. Tenang, dewasa, dan bisa diandalkan. Tapi seiring waktu, entah kenapa semua terasa hambar. Aku mulai ngerasa hari-hariku berputar di pola yang sama. Bangun pagi, kerja, pulang, makan, tidur. Gak ada percakapan hangat sebelum tidur. Gak ada candaan kecil kayak dulu. Kami kayak dua orang sekamar yang cuma bareng karena kebiasaan, bukan karena perasaan. Aku tahu, cinta gak selalu soal bunga dan kata manis. Tapi aku juga manusia. Kadang aku kangen diperhatiin, disayang dengan cara yang lebih hangat. Tapi setiap aku coba ngomong sama Dian, ujung-ujungnya cuma berakhir dengan, "Aku capek, Nat. Bisa kita bahas besok aja?" Besok yang entah kapan. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari yang ngebuka semua hal yang seharusnya nggak pernah kubuka. Di kantor, aku dapat kabar kalau ada klien baru yang bakal kerja bareng timku buat kampanye digital produk lifestyle. Namanya Raffi. Begitu lihat namanya di email, jantungku langsung berhenti sejenak. Raffi. Nama yang dulu cuma jadi bagian dari masa lalu yang kukira udah terkubur dalam-dalam. Kami dulu satu kampus. Dan meskipun gak pernah resmi pacaran, bisa dibilang dia mantan gebetan terdekat yang pernah bikin aku jatuh hati setengah mati. Kami sempat dekat, tapi karena waktu itu aku punya pacar, semuanya berakhir sebelum mulai. Dan sekarang, tiba-tiba dia muncul lagi, sebagai klien. Dunia memang sekecil itu. Saat pertama kali ketemu lagi di ruang meeting, aku pura-pura biasa aja. Tapi pas mataku ketemu matanya, aku ngerasa sesuatu yang udah lama hilang muncul lagi. Tatapannya masih sama. Senyumnya masih punya efek aneh yang bikin dadaku hangat dan sedikit bergetar. Kami ngobrol formal soal proyek. Tapi di sela-sela itu, dia masih bisa nyelipin candaan yang bikin aku ketawa. Hal yang udah lama gak kulakuin dengan tulus. Setelah meeting, dia nyamperin aku di pantry kantor. Nanya kabar dan sedikit nostalgia. "Kamu masih suka kopi hitam tanpa gula kan?" katanya. Sambil nyodorin gelas. Aku cuma bisa senyum kecil. Heran gimana dia masih ingat hal sepele kayak gitu. Kami ngobrol sebentar, lalu tukeran nomor buat urusan kerja. Awalnya memang cuma kerjaan. Tapi kayak semua cerita yang berawal dari hal kecil, semuanya pelan-pelan berubah. Chat kami makin sering. Dari awalnya bahas deadline, jadi bahas hal-hal ringan kayak makanan favorit, lagu, sampai obrolan malam yang entah kenapa selalu bikin aku ngerasa hidup lagi. Ada perasaan yang lama banget gak kurasain. Diperhatiin, didengar, dianggap penting. Aku tahu ini salah, tapi perasaan itu tumbuh tanpa bisa kucegah. Kadang aku berusaha jaga jarak, tapi setiap kali Raffi bilang, "Aku kangen ngobrol sama kamu, Nat." Kalimat sederhana yang entah kenapa bisa ngalahin logika dan prinsipku sendiri. Sampai akhirnya, aku sadar sesuatu mulai berubah di diriku. Aku mulai lebih sering senyum sendiri pas baca pesan dari dia. Lebih semangat dandan ke kantor. Dan bahkan mulai bohong kecil ke Dian. "Lembur, Mas. Kliennya ribet banget." Padahal aku cuma nongkrong di kafe bareng Raffi. Ngobrolin hal-hal yang gak penting tapi terasa hangat. Dian gak pernah curiga. Dia terlalu sibuk sama kerjaannya. Terlalu percaya sama aku. Percayaan yang nantinya justru jadi alasan kenapa dia paling terluka. Satu malam, aku lagi di rumah sambil rebahan nonton drama Korea di sofa. Dian duduk di sebelahku.
lagi asik ngulik laptop. Aku dapat notifikasi masuk di smartwatch. Sebuah pesan dari Raffi. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Seketika jantungku berhenti berdetak. Tanganku langsung refleks nutup layar jam itu. Tapi terlambat. Dian udah sempat lihat sekilas. Pandangannya langsung berubah. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi aku tahu dari caranya narik nafas panjang dan ngelirik aku dengan tatapan dingin. Dia tahu itu bukan pesan kerjaan. Dia diam. Matanya menatap layar komputer kosong. Lalu pelan-pelan ngongong. Siapa Raffi? Aku nggak bisa jawab. Tenggorokanku kering. Lidahku keluh. Aku cuma bisa bilang, klien mas. Tapi kalimat itu terdengar hampa bahkan di telingaku sendiri. Dian sengir pahit. Senyum yang nggak ada bahagianya sama sekali. Klien kirim pesan jam segini ngomong kayak gitu. Aku nggak bisa nolak kenyataan yang baru aja keungkap. Padahal cuma lewat satu notifikasi kecil di smartwatch yang seharusnya nggak pernah nyala malam itu. Aku mencoba jelasin semuanya. Bilang kalau aku cuma hilaf. Kalau semua cuma obrolan yang nggak ada maksud apa-apa. Tapi dari wajah Dian, aku tahu dia nggak percaya. Malam itu kami nggak banyak bicara. Dian masuk kamar tanpa suara. Sementara aku duduk di ruang tamu ngerasa dunia yang kukenal perlahan runtuh. Rasanya sesak. Tapi juga ada rasa bersalah yang gak bisa kuhapus. Aku tahu, yang kulakuin gak cuma soal pesan, tapi soal percayaan yang kupecahin sendiri. Sementara itu, Raffi malah makin intens. Dia tahu aku lagi punya masalah sama Dian, dan bukannya mundur. Dia malah bilang, kalau kamu capek, aku selalu ada buat kamu, Nat. Kalimat itu terdengar manis, tapi justru bikin aku makin bingung. Aku tahu Raffi bukan solusi, tapi di saat aku kehilangan tempat bersandar, kehadirannya kayak jadi pelarian yang menenangkan. Aku jadi makin sering nyari dia, bahkan kadang tanpa sadar ngebandingin dia sama Dian. Padahal, jauh di dalam hati, aku tahu semua ini salah besar. Hari-hari berikutnya makin berat. Dian mulai jarang pulang tepat waktu, alasannya lembur. Aku tahu dia cuma nggak mau ketemu aku. Rumah kami yang dulu penuh suara tawa, sekarang cuma diisi keheningan yang bikin sesak. Aku nyoba perbaiki, masakin makanan favoritnya, kirim pesan minta maaf, tapi nggak ada respon. Sampai satu malam, dia akhirnya ngomong. Suaranya pelan tapi nadanya tajam. Kamu tahu nggak, Nat? Yang paling sakit itu bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu bikin aku percaya kamu nggak akan pernah kayak gitu. Kalimat itu nyangkut di kepala kayak duri. Aku pengen nangis, pengen peluk dia, pengen bilang aku nyesel. Tapi semuanya udah telat. Semua berawal dari satu hal kecil, satu pesan, satu notifikasi di smartwatch yang seharusnya bisa kuabaikan. Aku nggak tahu kenapa waktu itu aku nggak bisa berhenti. Mungkin karena aku ngerasa hidupku terlalu datar dan Raffi datang kayak warna baru di tengah abu-abu. Tapi ternyata warna itu cuma ilusi, karena di baliknya ada kehancuran yang nggak kebayang. Setiap kali aku lihat jam di pergelangan tangan, aku selalu ingat malam itu. Malam ketika hidupku berubah total cuma gara-gara satu getar kecil di smartwatch. Kadang aku mikir, kalau aja aku nggak balas pesan Raffi, kalau aja aku lebih kuat nahan diri, mungkin semuanya masih bisa baik-baik aja. Tapi semua kalau aja itu nggak ada gunanya sekarang. Dian mulai menjauh, dan aku cuma bisa ngerasain kehadirannya pelan-pelan memudar dari hidupku. Raffi sempat ngajak aku pergi, katanya biar aku tenang. Tapi aku sadar, pelarian gak akan nyelesain apapun. Aku cuma duduk di kamar, ngeliat jam itu yang sekarang udah gak pernah kupakai lagi. Aku matiin notifikasinya, tapi gak bisa matiin penyesalan yang terus muncul setiap kali aku ingat kejadian itu. Hidupku benar-benar berantakan, bukan karena orang lain, tapi karena keputusanku sendiri. Semua berawal dari satu hal kecil yang kelihatannya sepele. Smartwatch yang awalnya kupakai biar hidup lebih praktis, tapi malah jadi saksi runtuhnya pernikahan yang kuanggap kuat. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Mungkin Dian bakal pergi. Mungkin aku harus belajar nerima kalau cinta aja nggak cukup buat nyelamatin hubungan yang udah retak karena kebohongan. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak bakal pernah lupa gimana satu notifikasi kecil bisa ngubah segalanya. Dari tenang jadi berantakan, dari cinta jadi luka, dan dari kepercayaan jadi ketakutan. Kadang, hidup memang nggak butuh badai besar buat hancur. Cukup satu getar kecil di pergelangan tangan yang muncul di waktu yang salah,
dan semua yang kamu punya bisa hilang dalam sekejap. Waktu itu malam minggu. Aku dan Dian duduk di sofa ruang tamu, lampu sengaja diredupkan supaya suasana lebih tenang. Di TV, film romantis sedang diputar. Tapi jujur aja, pikiranku nggak sepenuhnya ada di sana. Aku nyender di bahu Dian, mencoba kelihatan menikmati film. Padahal mataku sesekali melirik ke HP yang kupegang di tangan kanan. Raffi baru aja kirim pesan. Hal-hal remeh yang seharusnya bisa aku abaikan. Tapi entah kenapa, malah bikin aku senyum kecil tanpa sadar. Dian sempat noleh. "Kamu senyum-senyum sendiri? Kenapa?" Tanyanya datar. Tapi aku pura-pura nggak dengar dan fokus ke layar. Aku tahu, dia udah beberapa kali ngeluh karena aku sering banget main HP di waktu kami berdua. Dia pernah bilang, "Kalau kamu terus kayak gitu, Nat, kita cuma duduk bareng, tapi nggak bener-bener bareng." Aku waktu itu cuma jawab ringan, "Ya ampun mas, ini cuma kerjaan." Tapi malam itu, aku tahu aku nggak bisa lagi ngeles dengan jawaban yang sama. Aku akhirnya taruh HP di meja, mencoba menenangkan hati sendiri. Aku pikir semua aman. Aku lupa satu hal kecil yang ternyata bakal jadi awal kehancuran berikutnya. Smartwatchku masih aktif dan tersambung ke HP. Notifikasi masih bisa masuk dan aku nggak matiin sinkronisasinya. Aku bahkan sempat mikir buat matiin jam itu. Tapi niat itu kelewat karena aku terlalu sibuk pura-pura santai di depan suamiku sendiri. Lalu seolah dunia sengaja bersengkokol buat ngebuka semua rahasia yang aku sembunyikan, jam di pergelangan tanganku bergetar pelan. Layar kecilnya nyala, dan di sana muncul pesan dari Raffi. "Aku kangen ngobrol lama kayak tadi siang. Kamu sempet mikirin aku nggak?" Huruf-huruf itu muncul jelas banget, terang di antara gelapnya ruangan. Dan sialnya, Dian lihat. Dia nggak langsung ngomong. Tangannya yang tadi melingkar di bahuku pelan-pelan turun. Pandangannya pindah ke smartwatchku, lalu ke wajahku. Aku bisa ngerasain detak jantungku makin cepat. Ruangan yang tadinya tenang mendadak berasa sempit. Udara gaya berhenti bergerak. "Apa-apaan ini, Nat?" Suaranya pelan, tapi nadanya tajam banget. Dingin, nyayat. Aku langsung panik. Berusaha nyari alasan paling masuk akal dalam sepersekian detik. Itu teman kantor. Cuma bercanda kok." Jawabku gugup. Senyum yang kupaksalin tapi malah kelihatan makin salah. Dian masih diam. Tatapannya nggak marah, tapi dingin dan penuh kekecewaan. Itu jauh lebih menakutkan dari bentakan apapun. Dia pelan-pelan berdiri, ngambil HP-ku yang ada di meja. Aku buru-buru mau cegah, tapi tangannya lebih cepat. Dalam satu gerakan, dia udah buka layar HP-ku dan mulai nyari. "Mas, jangan." Aku berusaha ambil, tapi dia cuma ngomong, "Diam, Nat." Suaranya datar, tapi ada tekanan yang bikin aku nggak bisa ngomong lagi. Jari-jarinya lincah, nyari chat Raffi. Aku tahu semua pesan udah aku hapus. Tapi aku lupa satu hal, backup otomatis. Pesan-pesan itu masih ada di riwayat cadangan. Waktu dia buka dan muncul percakapan kami, aku tahu nggak ada lagi yang bisa aku tutup-tutupi. Pesan-pesan itu muncul satu persatu di layar, kayak tamparan keras yang berulang-ulang. "Aku pengen ketemu kamu lagi. Tadi kamu manis banget, pas senyum. Aku kangen cara kamu ngomong. Kamu tahu nggak, aku udah lama nggak ngerasa senyaman ini." Semua kalimat yang dulu bikin aku senyum, malam itu jadi pisau yang nusuk balik ke dadaku sendiri. Dian gak langsung marah. Dia cuma baca satu persatu dengan wajah yang tanpa ekspresi. Tapi matanya kelihatan nyimpen banyak hal. Kecewa, sakit hati, marah. Semuanya numpuk di sana. Tapi dia gak mau ngeluarin. Aku ngerasa lemes. Duduk di sofa tanpa daya. "Mas, aku bisa jelasin." Aku katakan pelan, tapi suaraku kayak nggak berarti apa-apa di antara keheningan itu. Dian taruh HP di meja, lalu dia tatap aku lama. Tatapan itu dingin, tapi penuh luka. "Dian, kamu bohong sama aku berapa lama, Nat?" Dia katakan pelan,
hampir kayak bisikan. Aku nggak bisa jawab, air mataku jatuh begitu aja. Aku cuma butuh didengar, Mas. Aku capek. Aku ngerasa capek. Terus kamu pikir selingkuh itu solusi buat capek? Aku langsung nunduk. Aku tahu semua yang dia bilang benar. Tapi bagian dari diriku juga pengen teriak, pengen bilang kalau aku cuma butuh perhatian. Sesuatu yang dulu dia kasih, tapi lama-lama hilang. Tapi kata-kata itu terasa egois kalau keluar sekarang. Dian berdiri di depan aku, nyandarin tangan di meja, napasnya berat. Aku kerja dari pagi sampai malam, Nat, buat kita. Biar kamu tenang, biar kita punya masa depan. Tapi ternyata yang kamu butuhin bukan itu ya. Kamu butuh orang lain yang bilang kangen buat ngerasa hidup. Aku gak sanggup ngeliat matanya. Aku tahu di balik nada dingin itu, dia lagi nahan diri biar gak hancur. Aku cuma bisa bilang lirih. Mas, aku salah, Mas. Aku bener-bener salah. Dian diam cukup lama. Lalu dengan suara pelan, dia bilang, salahmu bukan karena kamu chat sama dia, Nat. Tapi karena kamu udah bohong. Karena kamu bikin aku percaya kalau kamu gak kayak orang lain. Aku pikir kamu beda. Kalimat itu bikin dadaku sesak banget. Rasanya kayak seluruh udara di ruangan hilang. Aku pengen peluk dia, tapi dia mundur. Jangan, Nat, aku gak bisa sekarang. Malam itu suasana rumah berubah. TV masih nyala, film masih jalan. Tapi gak ada lagi suara yang keluar dari kami berdua. Dian duduk lama di kursi. Sementara aku cuma bisa nangis pelan di sofa. Sekitar 1 jam kemudian dia berdiri, masuk ke kamar tanpa bilang apa-apun. Aku dengar suara pintu dikunci dari dalam. Aku sendirian di ruang tamu. Lampu temeram dan smartwatchku di tangan masih nyala. Layar jam itu masih nunjukin pesan dari Raffi yang tadi sempat muncul. Aku buka dan hapus semuanya. Tapi apa gunanya? Semuanya udah kebuka. Notifikasi yang tadinya cuma getaran kecil di pergelangan tangan, itu sekarang berubah jadi bunyi paling menakutkan yang pernah aku dengar dalam hidupku. Malam itu aku nggak tidur. Aku duduk sampai pagi. Nunggu Dian keluar dari kamar. Tapi dia nggak keluar. Bahkan pas matahari udah muncul, aku cuma bisa dengar suara air dari kamar mandi, lalu langkah kakinya keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Hari-hari setelah itu berjalan pelan tapi berat. Dian mulai dingin, jarang bicara, bahkan jarang pulang. Dia selalu bilang lembur, padahal aku tahu mungkin dia cuma butuh waktu buat gak lihat wajahku. Aku coba hubungi dia lewat chat, tapi dia cuma baca tanpa balas. Sementara itu Raffi masih terus ngirimin pesan. Kamu gak apa-apa? Aku khawatir kamu kepikiran. Tapi setiap kali aku lihat namanya muncul di layar, yang aku rasain cuma jijik sama diri sendiri. Aku pengen marah ke dia, tapi lebih dari itu, aku marah ke diri sendiri karena udah biarin semua sejauh ini. Aku akhirnya mutusin buat gak balas pesan apapun dari Raffi lagi. Aku blokir nomornya, hapus semua chat, dan simpan smartwatchku di laci. Gak pernah aku pakai lagi. Tapi rasa bersalahnya gak ikut hilang. Setiap kali aku lihat jam di dinding, aku ngerasa waktu kayak berhenti di malam itu. Malam ketika satu notifikasi kecil berhasil ngerobek seluruh kepercayaan yang aku bangun bertahun-tahun. Aku masih ingat gimana tatapan Dian waktu dia lihat pesan itu. Tatapan yang gak marah, tapi kecewa banget. Tatapan yang sampai sekarang pun masih kebayang tiap aku nutup mata. Aku tahu dia butuh waktu. Tapi aku juga tahu, ada hal-hal yang kalau udah pecah, gak bakal bisa disatuin lagi. Malam itu bukan cuma soal notifikasi yang kebaca. Malam itu malam ketika aku sadar, kalau sekecil apapun kebohongan, kalau disimpan cukup lama, pasti akan nemuin caranya buat keluar. Dan waktu itu terjadi, semua hal yang kamu pikir aman bisa hancur dalam sekejap. Cuma karena satu pesan, 1 detik, 1 kelalaian kecil yang ngubah seluruh hidupku. Dian gak meledak malam itu. Gak ada bentakan, gak ada barang yang dibanting. Justru itu yang paling bikin aku takut. Dia cuma duduk diam cukup lama setelah baca semua isi chat di HP-ku, lalu menatapku sekali lagi sebelum bilang pelan, "Besok kita ngomong, Nat." Suaranya tenang, terlalu tenang,
Sampai aku nggak tahu harus lega atau makin panik. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku rebahan di kasur, tapi mataku terus ngelirik ke pintu kamar yang masih terkunci. Dian tidur di kamar sebelah. Atau mungkin nggak tidur sama sekali. Aku cuma bisa nunggu pagi datang, berharap ada keajaiban yang bisa bikin semuanya balik kayak dulu. Tapi waktu matahari akhirnya nyembul, yang datang malah kenyataan yang lebih dingin dari malam sebelumnya. Pagi-pagi, aku masak sarapan seperti biasa. Tumis sayur, telur dadar, sama kopi hitam kesukaannya. Aku taruh di meja makan, nunggu dia keluar kamar. Tapi pas pintu kebuka, Dian cuma jalan lurus ke kamar mandi tanpa nyapa sama sekali. Aku sempat panggil, "Mas." Tapi dia cuma jawab, "Nanti aja," sambil terus jalan. Setelah itu suasana rumah berubah total. Gak ada lagi percakapan ringan tentang kerjaan atau obrolan kecil soal film. Semua jadi kaku. Dian makan tanpa ngomong sepatah kata pun. Aku coba buka pembicaraan. "Mas, aku tahu aku salah. Aku cuma..." Tapi dia langsung motong. Aku gak mau bahas sekarang. Dia berangkat kerja tanpa pamit dan malamnya pulang tanpa bicara. Rasanya kayak hidup sama orang yang tiba-tiba jadi asing. Dulu aku selalu ngerasa rumah ini hangat karena ada dia. Tapi sekarang rumah yang sama berasa kayak tempat asing yang penuh udara dingin. Aku pikir waktu bisa ngeredain semuanya. Tapi yang ada malah makin parah. 2 hari, 3 hari, seminggu. Dan dia tetap kayak gitu. Diam. Gak marah, tapi juga gak nyapa. Aku bahkan sampai berharap dia marah besar aja, teriak, banting sesuatu, apapun. Karena setidaknya itu berarti dia masih peduli. Tapi yang kulihat setiap hari cuma tatapan kosong dan jarak yang makin jauh. Suatu malam, aku gak tahan lagi. Waktu dia baru pulang, aku tungguin di ruang tamu. Begitu dia buka pintu, aku langsung nyamperin. "Mas, tolong jangan gini terus. Aku benar-benar minta maaf. Aku udah putus kontak sama Raffi. Aku nyesel banget. Aku gak tahu harus mulai dari mana buat mastiin ke kamu kalau aku serius." Dia taruh tasnya di sofa, nyengir kecil tapi bukan senyum yang hangat. Lebih ke pahit. "Nat, kamu sadar gak? Kamu ngomong kayak gitu kayak orang yang minta maaf cuma biar suasananya balik nyaman. Tapi kamu gak ngerti. Yang rusak tuh aku." Aku gak bisa nahan air mata waktu dengar itu. "Aku ngerti mas, aku ngerti banget. Aku cuma pengen kita baik lagi, tolong." Dia nengok ke arahku, matanya masih datar. "Kalau kamu kesepian, kenapa gak ngomong ke aku aja, Nat? Kenapa harus nyari orang lain buat ngisi?" Aku nunduk, gak bisa jawab. Karena yang dia bilang benar. Aku yang milih diam waktu ngerasa sendiri. Aku yang sibuk nyari pelarian di luar, padahal orang yang paling aku butuhin sebenarnya cuma beberapa meter dari aku. Tapi aku malah milih orang lain buat dengerin isi kepalaku. Dia gak lanjut ngomong lagi malam itu. Dia cuma masuk ke kamar, sementara aku duduk di sofa sendirian. Suara pintu kamar ditutup pelan, tapi bunyinya terdengar keras banget di telingaku. Sejak malam itu, jarak di antara kami makin jauh. Beberapa hari kemudian aku mulai nyadar kalau dia jarang malam pulang tepat waktu. Biasanya jam 7 malam dia udah di rumah. Sekarang bisa jam 10 baru datang. Kadang dia bilang ada lembur, tapi aku tahu itu alasan buat gak harus ngeliat wajahku. Ada beberapa kali dia bahkan nginep di kantor. Katanya lagi banyak proyek. Aku percaya aja. Tapi jauh dalam hati aku tahu, itu bukan soal kerjaan. Itu soal rasa yang udah berubah. Aku pernah nungguin dia di ruang tamu sampai lewat tengah malam. Pas akhirnya dia pulang, wajahnya kelihatan capek. Tapi bukan karena kerja. Ada beban yang gak bisa dia taruh dimanapun. Jadi dia bawa pulang setiap malam. Aku coba senyum waktu nyambut dia. "Mas, aku bikinin teh ya." Tapi dia cuma bilang singkat, "Nggak usah, aku capek." Aku tahu, itu bukan cuma capek fisik. Itu capek hati. Capek ngelihat aku mungkin, capek pura-pura kuat di depan orang yang udah nyakitin dia. Dan di momen itu aku sadar, diamnya Dian lebih menyakitkan daripada marah apapun. Karena diam itu kayak tembok tinggi yang gak bisa aku tembus. Hari demi hari, aku berusaha ngelakuin apapun buat nunjukin kalau aku bener-bener nyesel. Aku mulai masak makanan kesukaan di tiap malam, kirim pesan hati-hati di jalan, bahkan ninggalin catatan kecil di meja kerja yang isinya cuma, "Aku sayang kamu mas, maafin aku." Tapi gak ada respon. Kertas itu tetap di tempat yang sama, gak disentuh. Sampai suatu malam,
Aku dengar dia nelpon seseorang di ruang tamu. Suaranya pelan tapi cukup jelas. Iya, aku masih di rumah. Enggak, aku enggak apa-apa. Aku cuma lagi mikir. Aku enggak tahu siapa yang dia telepon. Tapi nadanya lembut. Sesuatu yang udah lama banget enggak aku dengar dari dia. Aku pengen keluar dan nanya siapa yang diajak bicara, tapi aku tahan. Aku nggak punya hak lagi buat curiga, karena akulah yang mulai semua ini. Setelah telepon ditutup, dia masuk kamar tanpa nengok ke arahku. Aku cuma pura-pura tidur, tapi mataku terbuka lebar. Malam itu aku sadar, mungkin ini pertama kalinya aku ngerasain apa yang dia rasain dulu waktu ngeliat notifikasi dari Raffi di smartwatchku. Perasaan sesak, cemas, dan takut kehilangan, yang udah terlambat buat diselamatin. Hari demi hari kami hidup dalam diam. Cuma sekedar formalitas. Aku masih masak, dia masih pulang. Tapi nggak ada perobrolan. Semua kayak dua orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Kadang aku coba mulai bicara tapi selalu mentok di jawaban yang singkat. Sampai suatu pagi, waktu dia berangkat kerja, aku lihat dia lupa pakai cincin kawinnya. Dulu dia paling nggak suka lepas cincin itu. Bahkan waktu mandi pun kadang masih dipakai. Tapi pagi itu, jari manisnya kosong. Aku pengen nangis. Tapi yang keluar cuma hening panjang. Aku tahu, mungkin masih ada cinta di hatinya. Tapi cinta yang diselimuti kecewa nggak akan bisa hangat lagi secepat itu. Kadang aku berpikir mungkin ini karma yang datang terlalu cepat. Karma dari rasa yang dulu aku abaikan, dari perhatian kecil yang dulu aku anggap biasa. Malam-malam selanjutnya aku lebih sering duduk sendirian di ruang tamu ngeliat ke pintu yang nggak tahu kapan bakal dibuka lagi dengan senyum yang sama kayak dulu. Smartwatch yang dulu jadi awal semua masalah, sekarang cuma nganggur di laci. Tapi setiap kali aku dengar getaran HP, dada ini langsung berdebar. Bukan karena senang, tapi karena takut. Takut kalau setiap pesan, setiap suara, setiap hal kecil bisa jadi pemicu buat kehilangan yang lebih besar lagi. Aku mulai sadar, pertengkaran kami nggak pakai teriakan. Nggak ada piring pecah, nggak ada sumpah serapah. Tapi dalam diam, kami udah saling menjauh, saling menyakiti tanpa kata. Pertengkaran tanpa suara itu ternyata jauh lebih mematikan karena kamu nggak tahu kapan tepatnya cinta berhenti, tapi kamu bisa ngerasain detik demi detik ia memudar. Dan malam itu, saat aku duduk sendirian di ruang tamu yang sepi, aku akhirnya ngerti. Kadang kebisuan itu bukan bentuk tenang, tapi tanda kalau semuanya udah nggak sama lagi. Aku berusaha keras buat memperbaiki semuanya. Aku mulai bangun lebih pagi buat nyiapin sarapan, sesuatu yang dulu hampir selalu Dian yang lakuin. Aku berusaha lebih sering dengerin ceritanya sepulang kerja, walau kadang dia cuma jawab pendek, iya, enggak, terserah. Aku tahu dia belum bisa bener-bener buka hati lagi buatku, tapi aku nggak nyerah. Aku ngerasa itu harga yang harus aku bayar karena udah ngelakuin kesalahan sebesar itu. Tiap malam, aku selalu mikir ulang kejadian malam itu. Notifikasi kecil yang bikin semua berantakan. Kalau aja aku matiin smartwatchku waktu itu. Kalau aja aku bisa tahan buat nggak balas chat Raffi. Tapi semua kata kalau aja itu udah nggak ada artinya. Waktu nggak bisa diulang, dan yang tersisa cuma rasa bersalah yang terus ngikutin aku. Kayak bayangan gelap yang nggak pernah pergi. Hubunganku sama Dian sekarang aneh. Kami masih tinggal satu rumah, tapi rasanya kayak dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Dia masih nyebut namaku, masih jawab kalau aku tanya sesuatu. Tapi nggak ada lagi nada hangat yang dulu selalu ada di suaranya. Dulu setiap kali aku pulang kerja, dia selalu nyamperin ke depan pintu sambil bilang, "Capek ya? Sini peluk dulu." Sekarang pintu cuma kebuka, dan aku cuma dengar suara TV dari ruang tamu tanpa sapaan apapun. Aku tahu aku harus sabar, tapi kadang aku ngerasa kayak hidup di tengah penantian tanpa ujung. Aku nggak tahu kapan Dian benar-benar bisa maafin aku, atau bahkan apakah dia masih mau terusin pernikahan ini. Ada momen-momen kecil yang bikin aku berharap. Kayak waktu Dian masih ingat ngambilin jas hujan buatku pas hujan tiba-tiba turun. Atau waktu dia masih nanyain, "Udah makan?" lewat chat kantor. Tapi setelah itu, dia kembali diam lagi.
seolah semua kebaikan itu cuma refleks lama yang belum hilang. Suatu malam, aku dengar dia nelpon seseorang di kamar sebelah. Aku nggak sengaja lewat dan dengar dia bilang, aku masih coba tenangin diri. Aku belum tahu, mungkin butuh waktu. Aku nggak tahu dia ngomong sama siapa. Bisa jadi sahabatnya, bisa juga saudara. Tapi kalimat itu cukup buat bikin dadaku sesak. Belum tahu itu rasanya kayak pisau yang pelan-pelan nyayat. Bukan karena sakitnya tiba-tiba, tapi karena aku tahu dia belum yakin mau terus sama aku atau enggak. Setiap kali aku berusaha ngajak dia ngobrol soal masa depan, dia selalu jawab singkat. Belum waktunya bahas itu, Nat. Kadang aku pengen marah, pengen nangis di depannya, pengen bilang kalau aku juga tersiksa sama semua ini. Tapi siapa aku buat minta dimengerti setelah aku sendiri yang nyakitin duluan? Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku bikin nasi goreng kesukaannya, lengkap sama telur setengah mateng yang biasanya dia suka. Aku taruh di meja makan sambil nunggu dia turun. Pas dia datang, aku cuma bisa bilang pelan, aku masakin buat kamu. Dia lihat piring itu beberapa detik, lalu cuma bilang, makasih. Suaranya datar, tapi setidaknya dia makan. Dan buatku itu udah cukup jadi tanda kecil kalau mungkin masih ada sedikit ruang buat aku di hatinya. Beberapa hari kemudian, aku dapat undangan reuni kampus dari grup lama. Aku awalnya nggak niat datang, tapi teman-teman terus maksa. Mereka bilang Raffi juga bakal datang. Aku langsung ngerasa jantungku berdebar. Aku tahu, aku udah blok dia dari semua media sosial dan nomor HP. Tapi mendengar namanya aja udah bikin rasa bersalah itu muncul lagi. Aku sempat ragu mau bilang ke Dian atau enggak, tapi akhirnya aku jujur. Aku bilang aku dapat undangan reuni dan Raffi juga mungkin bakal datang. Dian cuma jawab, pergi aja kalau kamu mau. Aku nggak bisa ngatur kamu lagi kan? Kalimat itu kedengeran biasa aja, tapi buatku itu kayak tamparan keras. Akhirnya aku nggak jadi pergi. Aku nulis alasan di grup, bilang aku lagi sibuk di kantor. Padahal aku cuma duduk di kamar, mandangin jam di dinding sambil nahan air mata. Aku sadar, bahkan tanpa Raffi pun, aku udah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Malamnya, aku buka galeri di HP, ada foto-foto lama aku dan Dian waktu pertama kali liburan bareng ke Bandung. Waktu kami masih pacaran, wajahnya di situ masih penuh tawa, matanya hangat dan tangannya menggenggam tanganku erat. Aku ingat banget waktu itu dia bilang, kalau nanti kita nikah, jangan pernah rahasiain apapun dari aku ya. Aku gak minta banyak, cuma kejujuran. Kata-kata itu terus terngiang di kepala, dan sekarang malah jadi pengingat betapa aku gagal menepati janji itu. Aku mulai nulis catatan di buku kecilku, semacam diary yang cuma aku baca sendiri. Aku tulis semua rasa bersalahku, semua penyesalan yang selama ini aku pendam. Aku tulis betapa aku benci diriku sendiri karena udah nyanyain orang sebaik Dian. Dan tiap kali aku nulis, aku ngerasa sedikit lebih ringan. Walau tetap gak bisa menghapus kenyataan. Beberapa minggu kemudian, aku dapat kabar kalau Raffi pindah ke luar negeri buat kerjaan baru. Anehnya kabar itu malah bikin aku lega. Lega karena setidaknya godaan itu udah bener-bener pergi jauh. Dan gak akan ada lagi kemungkinan buat aku ngulang kesalahan yang sama. Tapi di sisi lain, rasa bersalahku ke Dian justru makin besar. Karena Raffi pergi bukan berarti semuanya selesai. Luka di hati Dian masih di sana, dan mungkin bakal lama banget sembuhnya. Suatu malam hujan turun deras banget. Listrik sempat mati beberapa menit. Aku duduk di ruang tamu sementara Dian baru pulang kerja, bajunya masih basah karena kehujanan. Aku buru-buru ambil handuk dan ngasih ke dia. Sini, aku ambilin baju ganti, kataku pelan. Dia cuma ngangguk. Tapi pas aku balik dari kamar bawa bajunya, aku lihat dia lagi duduk di sofa ngeliat keluar jendela. Aku taruh bajunya di sebelahnya, lalu duduk pelan di sampingnya. Kami diam lama, cuma dengar suara hujan di luar. Tiba-tiba dia bilang, aku masih sayang kamu, Nat. Tapi aku nggak tahu harus gimana caranya biar bisa percaya lagi. Suaranya pelan banget, hampir tenggelam sama suara hujan. Aku cuma bisa jawab dengan air mata yang jatuh sendiri. Aku peluk dia dari samping. Kali ini dia nggak nolak. Pelukannya nggak hangat seperti dulu,
tapi setidaknya dia nggak menjauh. Malam itu, buat pertama kalinya setelah sekian lama, aku ngerasa ada sedikit cahaya kecil di antara semua gelap yang selama ini kita jalanin. Aku tahu perbaikan nggak bisa instan. Kepercayaan yang hancur nggak bisa disusun dalam sehari. Tapi setidaknya kita masih di sini. Masih mau berusaha. Sejak malam itu, aku berhenti nyalahin keadaan. Aku berhenti nanya kapan Dian bisa balik kayak dulu. Aku tahu nggak ada dulu yang bisa diulang. Yang ada cuma sekarang dan bagaimana aku bisa jadi lebih baik buat dia. Aku mulai memperbaiki diriku. Bukan untuk menebus, tapi untuk memastikan kesalahan itu nggak pernah kejadian lagi. Setiap kali aku lihat smartwatch di pergelangan tanganku, benda kecil yang dulu jadi awal semua kekacauan, aku sengaja biarin tetap di situ, tapi aku matiin semua notifikasinya. Aku pengen benda itu jadi pengingat, bukan musuh. Pengingat bahwa 1 detik kelalaian bisa ngubah seluruh hidup. Dan malam demi malam berlalu. Kadang aku masih lihat Dian termenung lama, kadang aku denger dia ngeluh pelan waktu mikir aku nggak denger. Tapi aku tahu proses penyembuhan nggak selalu harus terdengar. Kadang yang penting bukan kata maaf, tapi keberanian buat tetap bertahan bareng walau semuanya belum pulih sepenuhnya. Aku nggak tahu bagaimana akhir cerita kami nanti. Tapi untuk sekarang, aku cuma pengen satu hal. Bisa bikin dia percaya lagi. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat waktu. Karena rasa bersalah mungkin nggak bisa dihapus, tapi bisa diubah jadi pengingat supaya aku nggak pernah jatuh di lubang yang sama lagi. 3 bulan setelah malam hujan itu, hidupku berubah pelan-pelan. Nggak ada lagi percakapan panjang sebelum tidur. Nggak ada lagi suara Dian yang nanya, udah makan belum? Tiap sore. Kami masih tinggal serumah, tapi kehangatan di antara kami udah lenyap kayak embun yang hilang begitu matahari muncul. Semua jadi hening. Aku masih bangun tiap pagi buat nyiapin sarapan. Masih nungguin dia pulang setiap malam. Tapi rasanya cuma rutinitas tanpa makna. Dian semakin jarang di rumah. Kadang alasan kerjaan, kadang bilang harus lembur. Kadang nggak bilang apa-apa sama sekali. Aku tahu, dia nggak selingkuh atau punya orang lain. Aku yakin itu. Tapi aku juga tahu, dia udah nggak bahagia di sini. Ada jarak yang nggak kelihatan, tapi makin lama makin nyata. Aku nyoba pura-pura kuat, nyoba tetap bersikap biasa. Tapi setiap kali lihat dia lewat tanpa menatap aku, rasanya kayak ada bagian dari diriku yang mati pelan-pelan. Sampai akhirnya, suatu malam, dia pulang lebih cepat dari biasanya. Aku baru selesai nyuci piring waktu dia duduk di ruang tamu. Kelihatan serius banget. Aku ngerasa jantungku berdebar aneh. Tanpa banyak basa-basi, dia bilang pelan tapi jelas. Aku dapat tawaran kerja di Surabaya. Aku mau ambil. Aku diam lama, berusaha mencerna. Selamanya? Tanyaku pelan. Dia geleng. Nggak tahu. Katanya sih proyeknya cuma setahun. Tapi kalau cocok, mungkin bisa lanjut. Aku tahu, itu bukan sekedar urusan kerja. Itu cara dia menjauh, pelan tapi pasti. Aku nggak bisa nyalahin dia. Mungkin kalau aku di posisinya, aku juga bakal melakukan hal yang sama. Aku cuma bisa nunduk dan bilang, kalau itu yang terbaik buat kamu, aku dukung. Beberapa hari kemudian, aku bantu dia beresin barang-barangnya. 1 koper besar, 2 tas, dan beberapa dokumen penting. Di sela-sela lipatan baju, aku nemu foto kami berdua waktu honeymoon dulu di Lombok. Waktu itu kami masih muda dan polos banget. Aku senyum kecil sambil nahan air mata. Aku pengen masukin foto itu ke kopernya. Tapi aku urung. Aku simpen sendiri karena rasanya itu satu-satunya hal yang masih bisa aku punya dari kami. Pagi waktu dia berangkat, suasananya hening. Udara Jakarta yang biasanya bising tiba-tiba terasa tenang. Dian berdiri di depan pintu, pakai kemeja abu-abu favoritnya. Aku berdiri di dekat meja makan, megang cangkir kopi yang udah dingin. Kami saling pandang sebentar, dan dia cuma bilang, aku udah maafin kamu, Nat, tapi aku gak bisa maksa hatiku buat lupa. Kata-kata itu langsung jatuh di dadaku kayak batu besar. Nggak keras, tapi beratnya luar biasa. Aku cuma bisa angguk pelan. Aku ngerti,
Jawabku dengan suara nyaris nggak keluar. Dia mendekat sebentar, ngelus bahuku pelan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di sana lama banget, sampai suara mobilnya benar-benar hilang dari telingaku. Setelah itu, rumah jadi tempat yang asing. Setiap sudutnya punya kenangan kecil yang seolah ngejek aku terus-menerus. Kursi tempat dia biasa duduk masih di situ. Muk kopinya masih di rak. Piring favoritnya masih tersusun rapi. Tapi orangnya udah nggak ada. Dan yang lebih nyakitin, bukan karena dia pergi, tapi karena kali ini aku tahu dia mungkin nggak akan balik dengan perasaan yang sama. Hari-hariku setelah itu diisi dengan diam. Aku masih kerja, masih berinteraksi sama orang-orang di kantor, masih bisa ketawa kalau ada yang bercanda. Tapi semuanya terasa kosong. Di rumah, aku lebih sering duduk di sofa sambil mandangin smartwatchku. Benda kecil itu yang dulu ngasih peringatan pertama, dan juga yang jadi alasan semua ini hancur. Kadang aku nyalain cuma buat lihat jam, tapi setiap kali layarnya nyala, aku kayak bisa lihat bayangan Raffi, bayangan malam itu, bayangan pesan yang muncul cuma beberapa detik, tapi efeknya seumur hidup. Aku ingat waktu pertama kali Dian beliin smartwatch ini, ulang tahunku yang ke-28. Dia bilang, biar kamu gak lupa waktu dan gak terlalu sibuk kerja terus. Waktu itu aku ketawa, gak nyangka benda kecil itu bakal jadi saksi kehancuran rumah tangga kami sendiri. Ironis banget. Beberapa kali Dian masih ngabarin lewat pesan singkat. Sederhana aja, udah makan, atau aku udah nyampe kantor. Tapi makin lama, pesannya makin jarang. Sampai akhirnya minggu keempat setelah dia pindah, pesan terakhir yang dia kirim cuma, jaga diri ya. Setelah itu nggak ada lagi. Aku kirim beberapa kali, dia baca tapi nggak balas. Aku nggak mau maksa. Aku tahu dia butuh waktu. Atau mungkin dia cuma butuh menjauh biar bisa tenang. Satu malam, aku nggak bisa tidur. Aku buka HP, scroll galeri, terus berhenti di satu foto lama. Foto kami di dapur waktu pertama kali aku gagal bikin pancake, tapi dia tetap makan sambil ketawa. Aku lihat wajahnya di foto itu, dan aku sadar sesuatu. Semua kenangan indah itu nggak bakal hilang, tapi juga nggak bisa diulang. Aku pernah punya seseorang yang ngasih aku segalanya, tapi aku sendiri yang lepasin karena nggak bisa ngontrol perasaan sesaat. Aku jalan ke ruang tamu, ambil smartwatch itu di meja, mandangin lama. Layarnya udah mati, tapi pantulan wajahku masih kelihatan samar di situ. Wajah yang kelihatan lebih tua dari umurku. Mungkin karena terlalu sering nangis. Aku taruh smartwatch itu di meja, tepat di tempat yang bisa aku lihat tiap hari, biar aku nggak pernah lupa apa yang udah terjadi. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku duduk lama di sofa, dengar suara detak gam dinding yang nyatu sama keheningan rumah. Dulu aku benci diem. Sekarang, diem itu satu-satunya temenku. Aku akhirnya sadar, rasa bersalah nggak bisa dihapus, cuma bisa dijalani sampai perlahan-lahan berubah jadi pelajaran. Beberapa minggu kemudian, aku dapat kabar dari teman kantor kalau Raffi resmi menikah di luar negeri. Anehnya aku nggak ngerasa apa-apa. Nggak sedih, nggak cemburu, cuma kosong. Mungkin itu tandanya aku udah bener-bener lepas dari masa lalu. Tapi sayangnya, lepas dari rasa itu nggak berarti aku bisa dapetin lagi apa yang pernah hilang. Hari terakhir sebelum aku pindah ke apartemen baru, aku keliling rumah. Aku buka tiap pintu, tiap jendela, ngelihat semuanya sekali lagi. Rumah itu masih nyimpen banyak kenangan. Di dapur masih ada bekas noda minyak di dinding dari waktu Dian belajar masak nasi goreng. Di kamar, masih ada sisa parfum yang dulu dia pakai tiap pagi. Semua itu cuma diem, tapi terasa hidup di pikiranku. Sebelum keluar, aku sempat balik ke meja ruang tamu. Tempat smartwatch itu aku taruh. Aku pegang sekali lagi, beratnya masih sama, tapi maknanya udah beda. Aku senyum kecil, sambil ngomong pelan ke diri sendiri. Bukan smartwatch-nya yang salah, tapi aku yang gak bisa jujur. Kalimat itu keluar begitu aja, tapi langsung bikin dadaku sesak. Aku akhirnya keluar rumah tanpa nengok lagi. Udara pagi terasa segar, tapi juga dingin di dada.
Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa berat. Tapi aku tahu aku harus jalan terus. Hidup gak berhenti cuma karena satu kesalahan. Tapi juga gak akan sama lagi setelahnya. Sekarang, setiap kali aku lihat orang pakai smartwatch di jalan, aku selalu ingat kisahku sendiri. Orang-orang mungkin ngelihat itu cuma sebagai alat kecil yang praktis. Tapi buat aku, itu simbol tentang gimana hal sekecil notifikasi bisa ngerubah segalanya. Cerita ini bukan tentang teknologi yang bikin masalah, tapi tentang hati manusia yang rapuh saat merasa nggak diperhatiin. Tentang gimana satu celah kecil bisa jadi jurang besar kalau kita biarin. Aku nggak tahu apakah aku dan Dian bakal ketemu lagi, atau mungkin suatu hari Dian bakal balik. Tapi kalaupun enggak, aku cuma pengen dia tahu satu hal. Aku benar-benar menyesal, dan aku belajar bahwa kejujuran, sekecil apapun, adalah hal paling mahal dalam hubungan. Dan sampai detik ini, setiap kali aku nyalain smartwatch itu, aku cuma bisa senyum pahit dan bilang dalam hati, terima kasih udah ngajarin aku cara kehilangan dengan cara paling jujur.